Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir. Hari ini kita akan melihat presentasi dari Ibu Wiwit Fatmasari. Untuk teman-teman yang hadir diharapkan untuk menonaktifkan speakernya agar kita bisa mendengarkan presentasi dengan baik. Kepada moderator kami persilakan. Kekerasan terhadap tentang kekerasan pada anak. Beliau bisa dikatakan kompeten dari karena sesuai dengan temanya itu tentang kekerasan terhadap anak atau dampak dari deteksi dini temanya. Oke, tidak perlu waktu lama lagi, mari kita simak dan kita saksikan presentasi dari Ibu Wiwit Fatmasari. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya mempresentasikan dengan judul kekerasan terhadap anak, dampak dan deteksi dini. Oke. Lama ya. Mitos atau fakta, kekerasan dalam rumah tangga termasuk yang dialami oleh anak adalah urusan pribadi atau rumah tangga orang lain sehingga guru atau sekolah tidak perlu ikut campur. Mitos, tapi faktanya kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku melanggar hukum yang menimbulkan dampak negatif pada korban, termasuk anak dan lingkungan sosial, sehingga setiap orang yang mengetahui, termasuk guru dan sekolah, perlu melakukan berbagai tindakan yang diperlukan. Pelaku kekerasan seksual pada anak adalah pedofilia. Faktanya, kebanyakan pelaku kekerasan seksual pada anak melakukannya karena dianggap memiliki resiko lebih kecil. Anak dianggap mudah dibujuk, diancam untuk tidak bercerita. Perkembangan fisik dan berpikir yang lebih terbatas dari orang dewasa juga menjadi keuntungan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan. Pelaku kekerasan seksual kepada anak kebanyakan adalah orang asing atau yang tidak dikenal anak. Biasanya bisa terjadi anak sekolah dasar yang dititipkan oleh orang tuanya kepada ojek. Faktanya 90% anak yang mengalami kekerasan seksual mengetahui siapa pelakunya. Bullying di sekolah adalah hal yang wajar terjadi pada anak atau remaja dan tidak berpengaruh kepada anak remaja. Mitos atau fakta, kasus bullying merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis anak sebagai korban, sehingga diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengatasi kasus bullying. Anak yang dibullying oleh temannya adalah anak yang aneh, tidak punya teman dan tidak percaya. Mitos atau fakta, bullying bisa terjadi pada anak dengan berbagai karakter. Bahkan anak yang berprestasi di kelas sekalipun, pelaku bullying seringkali mencari berbagai alasan pembenaran atas perilaku
mereka dengan menyebutkan hal-hal negatif mengenai anak yang dibuli. Definisi kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Perbuatan tersebut menyebabkan bahaya aktual maupun potensial terhadap kesehatan, tumbuh kembang, ketahanan, atau harga diri anak yang terjadi dalam konteks relasi tanggung jawab, rasa percaya, atau relasi kuasa. Oke, mengapa anak rentan? Kondisi fisik, kemampuan berpikir terbatas, secara sosial, emosional, finansial tergantung orang dewasa. Semakin rentan ketika karakteristik tertentu berkebutuhan khusus atau tidak percaya diri, pernah mengalami kekerasan sebelumnya, keluarga dengan pendidikan rendah, kemiskinan, pengangguran, perumahan tidak memadai, orang tua dengan depresi, pengalaman kekerasan, rendah diri, masalah psikologis. Tinggal dalam lingkungan kekerasan atau kekerasan dalam rumah tangga, budaya, lingkungan tempat tinggal, atau pertemanan. Media massa dengan kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi ekonomi, penelantaran, penghukuman korporal. Bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama, kekerasan fisik, segala tindakan yang menyebabkan atau berpotensi membahayakan kondisi fisik anak. Contoh, memukul, menonjok, mencekik, atau membakar. Kekerasan emosional atau psikis, yaitu kegagalan untuk menyediakan lingkungan yang tepat dan mendukung untuk tumbuh kembang anak serta menyebabkan bahaya terhadap perkembangan anak. Contohnya, melakukan penolakan, isolasi, bersikap tidak adil, mengkambing hitamkan, mengancam, mempermalukan, mendiskriminasi, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Yang pertama, penelantaran, kegagalan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak sehingga membahayakan perkembangan anak. Contoh, tidak memberi makan atau pakaian, tidak memeriksakan anak saat sakit, tidak mau mengasuh. Kekerasan seksual, keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang melibatkan seorang anak dan orang lain yang lebih dewasa atau anak lain. Sentuhan, jika melibatkan kontak fisik atau sentuhan seperti menyentuh organ seksual anak. Non-sentuhan, jika tidak melibatkan kontak fisik seperti memperlihatkan video pornografi dan memperlihatkan organ seksual kepada anak. Kekerasan seksual anak. Perbedaan kekerasan seksual pada orang dewasa dan kekerasan seksual pada anak adalah aspek atau persetujuan. Pada anak ada atau tidaknya persetujuan tetap disebut sebagai kekerasan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Komersial, eksploitasi, atau eksploitasi jenis lainnya mengacu pada penggunaan anak. Penghukuman fisik, contoh memukul anak dengan tangan atau alat lain, merendahkan, mempermalukan, mengkambing hitamkan, mengancam, menakuti, atau mengolok-olok anak. Di mana dan siapa pelaku kekerasan pada anak? Dapat terjadi di semua tempat anak beraktivitas atau berada. Dapat dilakukan oleh siapapun yang mengenal anak, keluarga atau kerabat, tetangga, pihak sekolah, seperti guru, teman, petugas di sekolah, dan sebagainya. Teman sepermainan orang asing, supir atau penjemput dari ke sekolah, pengasuh, dan sebagainya.
Menurut data, paling banyak dilakukan oleh orang terdekat, oleh anak atau minimal mengenal anak. Itu apa? Dampak kekerasan terhadap anak, emosi, perasaan was-was dan khawatir dapat mendapatkan hukuman. Konsep dirinya menyalahkan diri sendiri, rendah diri, tidak berharga. Perilaku meniru perilaku agresif karena tidak memiliki contoh cara berekspresi dan perilaku solusi permasalahan dalam bentuk lainnya, serta mungkin menjadi sulit beradaptasi di lingkungan sosial. Lanjut, hal penting mengenai dampak kekerasan terhadap anak. Dampak pada anak sangat beragam dan tidak seragam. Ada dampak segera dan dampak tertunda. Dapat dicegah dengan tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Ketika sudah mengalami, anak dapat dibimbing sehingga pulih dan tidak mencontoh relasi kekerasan di masa depan. Setiap anak memiliki resiliensi dan kemampuan bangkit dari trauma dengan bantuan serta dukungan yang tepat dari lingkungan sekitarnya, terutama orang tua yang menjadi sosok utama dalam mengasuh anak. Oke, deteksi dini kekerasan terhadap anak. Menemukan adanya indikasi pengalaman kekerasan yang dialami tanpa perlu melihat adanya tanda atau gejala yang jelas atau tanpa menyintas mengakuinya terlebih dahulu. Mengapa deteksi dini tidak mudah? Yang pertama, kekerasan tidak terlalu tampak nyata. Belum semua masyarakat memahami pengetahuan tentang KBG, KTP, dan KTA memahami jenis kekerasan. Sedikit orang yang berani mengungkapkan kekerasan yang dialami. Biasanya berbentuk ancaman atau tekanan khawatir pandangan lingkungan. Rumah tangga adalah urusan pribadi. Enggak, sih enggak Oke, lanjut. Udah, Bu. Ya, Pak Firdaus. Lanjut, mengapa guru menjadi pihak? Mengapa guru menjadi pihak yang penting dalam melakukan deteksi dini? Anak cukup banyak menghabiskan waktu di sekolah. Perkembangan dan perubahan kondisi anak dapat dipantau dan dilihat oleh guru karena intensitas pertemuan yang cukup tinggi. Guru memiliki akses menjalin komunikasi dengan anak dan orang tua. Guru merupakan salah satu sosok yang dapat dipercaya anak sehingga anak dapat didorong untuk bercerita. Guru dapat mengakses berbagai layanan dan pihak yang dapat membantu anak. Oke, sistem nasional. Oke. Kita lanjut. Ketika melakukan deteksi dini, pastikan keamanannya, melakukan di tempat yang privat, contohnya di ruang BK. Lakukan ketika bersama korban saja. Perhatikan bahasa tubuh dan nada suara. Jamin kerahasiaannya, tidak menghakimi dan memaksakannya. Ini biasanya dilakukan oleh guru BK di sekolah, karena setiap anak pasti punya masalah dan mereka lebih cenderung cerita ke guru BK dibandingkan dengan wali kelasnya. Oke, merespon dengan tepat dan merujuk atau mengakses layanan. Apa yang harus dilakukan ketika anak teridentifikasi mengalami kekerasan? Yang pertama, sampaikan kepedulian dan keprihatinan. Utamakan keamanan anak, informasikan lembaga layanan yang tersedia, bantu mendokumentasikan alat bukti, hindari sikap memaksa, namun perlu sampaikan mengapa suatu langkah penting untuk dilakukan. Kapan harus merujuk? Ketika sudah melampaui
kemampuan dan wewenang kita ketika anak dalam bahaya atau terancam baik secara fisik maupun secara psikis. Mengapa harus merujuk? Karena permasalahan kekerasan terhadap anak biasanya tidak dapat ditangani sendiri atau dari satu aspek. Dampak pada anak sangat beragam dan mengenai beragam aspek kehidupan. Permasalahan kekerasan adalah permasalahan yang kompleks. Banyak lembaga layanan yang memiliki keahlian masing-masing untuk membantu. Oke, kesimpulannya, kenali bentuk kekerasan terhadap anak, kemudian deteksi dini kekerasan terhadap anak, respon awal yang tepat, kemudian merujuk atau mencari pelayanan yang dibutuhkan anak korban menyintas. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Halo? Ada. Ya, aku biar tampilannya kayak gitu kayak mana, Bu? Gak bisa karena kamu lagi jadi Oke, presenter. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Ataukah tidak ada orang ini? Ada orang nggak, Bu? Berempat. Siapa aja? Tadi sepertinya ada Ini doang. ya. 5. Pak Fir nanya. Tadi nggak kedengeran gitu. Tanya-tanyaan. Oke. Saya nanya apa ya? Tanya yang saya bisa jawab. Ya. Iya, Ibu. Suara Ibu Amna belum terdengar ya? Oke. Halo, ya? Oke, sudah ada. Sudah masuk. Untuk Bu Wiwit, saya ada pertanyaan, Bu. Ini bagaimana cara kita mengenali seseorang yang mengidap pedofilia? Apakah ciri-cirinya bisa terlihat dengan fisik atau dari sikap sosialnya seperti itu? Oke, terima kasih Bu Amna atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya silakan untuk Ibu Wiwit menjawab pertanyaan dari Ibu Amna terkait pertanyaannya. Oke, silakan. Ya. Terima kasih kepada Bu Amne yang sudah bertanya. Dari pengalaman yang sudah pernah di sekolah, biasanya kita melihat ciri-cirinya dengan lingkungan sosialnya. Jadi melihat anak yang pernah
dilakukan oleh orang yang tidak bukan bertanggung jawab. Jadi melihat dari fisiknya, dari raut muka, kadang anak itu psikologisnya merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah dilakukan oleh orang tersebut. Dilihat dari pergaulannya, dia sering menyendiri, kadang tidak mau bergabung dengan teman-temannya, dia merasa dia tidak dihargai, kemudian dia menjadi orang yang pemalu dan menjadi anak yang minder. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, terima kasih Bu Bibi atas jawabannya terkait dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Amnah. Untuk Ibu Amnah sendiri bagaimana, Bu? Baik, Bu Wiwit, alhamdulillah penjelasannya sudah cukup jelas. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Dari peserta di sini saya cek ada Pak Firdaus, ada Pak Adi, ada Bu Amnah. Kalau tidak ada yang bertanya, Dan saya sendiri. Kalau tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya. Bagaimana? Pak Adi sepertinya tidak ada ya Pak Adi ya. Oke, saya ingin bertanya kepada Bu Wiwit deh, selaku meskipun moderator saya boleh bertanya ya? Iya, silakan. Meskipun kita berjawab. Ini pertanyaannya sebenarnya begini. Saya kemarin kuliah gitu. Dan di situ disajikan ini ada semacam sosial eksperimen. Di situ pemainnya mereka berpura-pura ada menjadi seorang ibu dan anak kecil, anak ini sebagai anak. Dan di situ si ibu ini marah-marah kepada anaknya di depan umum, sampai-sampai melakukan kekerasan meskipun tidak terlalu keras ya, maksudnya sedikit menyubit, membentak si anak itu gitu, sehingga respon sekitarnya itu tertuju ke mereka. Nah, yang saya ingin tanyakan, kalau seandainya kita melihat seperti itu di tempat keramaian dan kita ada di situ melihat tindak kekerasan terhadap anak, memang sebenarnya bukan anak kita, tapi kita sebagai orang yang peduli lah gitu sama anak. Apa sih yang harus kita lakukan gitu, caranya supaya kita bisa membantu anak itu tidak mendapatkan perlakuan yang keras dari si ibu. Sedangkan kalau misalnya nanti kita bantu, nanti ibunya bilang ini anak-anak saya, apa kamu nantinya gitu. Nah itu kalau menurut Wiwit bagaimana solusinya? Apakah kita perlu bantu atau kita hanya menonton saja, atau bisa kita laporkan pihak berwajib sebagainya? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ucep. Kami selaku guru BK, kalau jika itu tidak sekolah anak tersebut, kita laporkan kepada pihak yang berwajib, contohnya perlindungan anak. Dan jika dia masih sekolah, kewajiban kita harus membantu anak tersebut supaya tidak terlanjur ke
psikisnya. Jadi kalau anak sudah merasa tidak tenang dengan hidupnya, kita sebagai guru BK memberikan motivasi, memberikan semangat hidup untuk anak tersebut, karena dia perlu teman curhat, teman yang bisa dia menceritakan segala sesuatunya yang dialaminya. Jadi ketika anak tersebut menceritakan, kita harus merespon dengan baik, harus lapang dada. Kemudian kita pelan-pelan menceritakan kepada orang tuanya, seperti itu. Bagaimana Pak Ucap? Oke. Makasih. Selanjutnya untuk peserta yang lain, jika ada yang ingin bertanya kepada Bu Wiwit, silakan. Haknya untuk lain, jika ada yang ingin bertanya kepada Bu Wiwit, kita persilakan. Ada Pak Tulus, ada Adi. Ya, ya. Ini temanya itu tentang kekerasan terhadap anak. Bertanya, silakan. Suara Pak Masih sekitar 5 kecil, maaf. Ya. kecil suaranya. Kalau tidak ada lanjut saja. Kalau mau nanya gimana? Ya, langsung aja Pak, langsung aja. Nggak ada suara. Ada? Kalau tidak ada, bagaimana kita masuk ke sesi yang kedua saja? Bagaimana kalau kita lanjut Bu, ini kelasnya kayak ada nggak suara? Bu, kelasnya kayak mana nih? Ibu aja deh. Baiklah, kalau begitu untuk sesi yang pertama penyampaian materi oleh
Ibu Wiwit Fatmasari Terus dicukupkan yang sesi kedua? pertama. Saya selaku moderator sudah join dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada presenter kita Ibu Wiwit Fatmasari dan Bapak Ucep Saifullah. Demikianlah presentasi sesi pertama dari Ibu Wiwit. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kami akhiri sesi 1 ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.